Kok bisa dari background atau latar belakang pendidikan keguruan, kok bisa mengambil bisnis dalam bidang budidaya tanaman begitu. Langkah bagusnya kita menjadi pegawai negeri, sebagian kita juga berwirausaha seperti itu. Jadi kita mempunyai dua gentong gentong uang, penghasilan lah. Iya. P2MW, PKM itu ada khusus fokus kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman dan selamat datang buat teman-teman semuanya yang ada di sini maupun teman-teman yang nonton dalam kegiatan mentoring bisnis batch 3 Wirausaha Muda Berbagi dan Menginspirasi bersama alumni Umat, penggerak bisnis untuk kesuksesan bisnismu. Tepat pada hari ini 27 Desember 2024 bertempat di podcast FAI PAI Umat gitu. Dan saat ini seperti yang dilihat ya teman-teman, juga di sini ada di belakang kamera juga ada beberapa peserta yang sudah ikut andil dalam kegiatan ini. Di samping saya sudah ada narasumber hebat kita pada hari ini, salah satu alumni Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi S1 PPKN FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saat ini sudah menjadi founder dari CV Seedcool Bibit. Benar Bapak? Iya. Dan pasti banyak yang terlintas nih dalam benak teman-teman semuanya gitu, dari teman-teman peserta yang ada di sini dan teman-teman yang nonton. Kenapa bisa, gimana ceritanya, kok bisa dari background atau latar belakang pendidikan keguruan, kok bisa mengambil bisnis dalam bidang budidaya tanaman begitu. Kemudian ceritanya gimana, awal mulanya seperti apa, itu kita akan ulik secara bersama nanti. Dan saat ini kita akan belajar bersama Bapak Sadikul Kasdi SPD. Oke, untuk kita mungkin bisa berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Dan di samping Bapak, siapa kita panggil Pak? Seedcool. Pak Seedcool gitu ya. Oke, Bapak Seedcool, di samping Bapak Seedcool sudah ada Pak Hamdi selaku Biro Kemahasiswaan Kabak Inkubasi Bisnis yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik teman-teman, pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat yang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, bertali silaturahim kembali dalam kegiatan ini, dan sholawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Pia Kamalia selaku MC yang bertugas akan memandu rangkaian acara kita pada hari ini hingga selesai nantinya. Oke, baik Bapak, kira-kira kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman peserta yang ada di sini, juga teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam video ini begitu. Kita mau kenalan juga dengan narasumber dan juga Pak Hamdi nantinya, mungkin bisa nih kita kenalan dulu, nama, alamatnya dari mana, panggilannya apa gitu. Silakan Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perkenalkan nama Seedcool Kasdi. Jadi alamat Rontawa, Kecamatan Labu Api. Nama panggilan Seedcool saja. Seedcool seperti Oke itu. Pak Seedcool, tahun berapa lolos Pak Seedcool kalau boleh tahu dari Umat? 2016. 2016, berarti sudah sekitar 8 tahun kurang lebih. Ya enggak sih? Ya, sekitar itu kurang lebih lah. Kurang lebih segitu lah ya teman-teman. Kemudian kalau dari Pak Hamdi, mungkin peserta juga mau tahu nih siapa yang mendampingi dari Pak Seedcool sendiri. Silakan Bapak. Ya baik, saya Hamdi SILLM sebagai Kepala Bagian Inkubasi Bisnis. Jadi di bidang saya ada 3, inkubasi bisnis, pengembangan karir mahasiswa dan alumni, dan juga tracer study. Oke, nah kira-kira kalau dari Pak Hamdi kita mau tahu dulu, ini acara begini nih maksud dan tujuannya kegiatan seperti ini apa sih gitu? Ya. Jadi kegiatan mentoring bisnis ini bertujuan agar kemudian teman-teman mahasiswa ini punya jiwa spiritual, entrepreneurship-nya, kewilausahanya seperti itu. Karena mau tidak mau pada saat ini
Kalau kita tidak kemudian mengembangkan jiwa wirausaha, malah tentunya itu juga akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Iya. Jadi kalau kata Wakil Menteri Menristek-Dikti itu Prof. Sheila namanya itu, jadi semakin ke depan nanti persaingan itu akan semakin meningkat. Tentunya yang bisa bertahan tuh dua. Yang pertama adalah orang yang bisa bekerja sama dengan sesama manusia. Yang kedua adalah orang yang punya pengembangan di bidang yang dikuasai. Oke, jadi itu tadi ya salah satu dari latar belakang kegiatan ini diadakan dan sudah ketiga kalinya Pak ya yang ini. Iya. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Sidkul, oke. Pak Sidkul ya, salah satu founder dari CV Sidkul Bibit gitu. Nah, kira-kira kalau ngomongin soal bisnis, Pak, Iya, iya. dengan latar belakang background yang berbeda, keguruan salah satunya, ceritanya gimana awal mula kok bisa berpindah menuju bisnis yang orang-orang kan banyak sekarang bisnis berkecimpung dalam dunia fashion, kuliner, skincare dan lain-lain, dan itu banyak banget peminatnya. Kenapa tiba-tiba masuk dalam bisnis budidaya tanaman yang kemungkinan orang nggak terpikirkan hal itu gitu? Ceritanya gimana? Mungkin bisa dijelasin dikit. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi awal mulanya itu kan karena saya background saya pendidikan. Karena sebelum baru saya mulai masuk dalam pendidikan itu kuliah itu sudah saya mulai semua pekerjaan saya coba kerjakan. Iya. Jadi apapun bentuk pekerjaan sudah saya kerjakan seperti itu. Dari pertama dari bangunan, dari pengelasan, dari pemborong buah-buahan dan untuk pembibitan. Jadi di sana itu saya belajar bagaimana cara untuk menghasilkan. Karena untuk sebagian untuk menyokong dana untuk saya untuk biaya kuliah di sana itu kan perlu saya butuh dana juga. Iya. Jadi saya sambilan bekerja. Nah, jadi di sana itu saya coba bekerja bagaimana untuk mendapatkan hasil kan. Nah, jadi untuk pembibitan mulai saya coba pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, jadi mulailah saya berkembang dalam hal pembibitan ini. Jadi mulai dasarnya sih semua pekerjaan saya kerjakan kan seperti itu. Jadi ya intinya adalah semua pekerjaan itu perlu kita coba dalam hal itu. Jadi jangan hanya kita memandang oh seperti ini nanti seperti ini, karena saya berpikir ke depan itu kan banyak saingan. Dalam intinya kalau kita hanya sekedar mengejar sebagai pegawai negeri untuk tahun ini atau ke depannya itu sangat-sangat sulit sekali. Jadi kita perlu bagaimana untuk mengembangkan sebuah usaha. Nah, dengan cara ya apapun usaha itu perlu kita coba. Seperti itu. Jadi menurut saya, menurut dasar pengalaman saya itu adalah bagaimana kita mencoba sebuah pekerjaan. Jangan kita mengandalkan suatu hal ilmu dalam satu pekerjaan itu. Jadi perlu kita mencoba segala pekerjaan itu. Berawal dari Pak Sidkul mencoba banyak hal begitu ya. Karena kita juga perlu banting setir juga ya teman-teman, nggak melulu kita harus dengan mindset bahwa di beberapa daerah atau wilayah yang istilahnya masih awam terkait teknologi yang semakin canggih, kemudian persaingan yang semakin tinggi gitu. Banyak mindset orang sukses tuh orang yang berseragam. Jadi pegawai kantoran, kemudian jadi pegawai bank, polisi dan lain-lain. Padahal kalau kita bisa dibilang itu nggak melulu soal itu begitu Pak ya. Dan juga banyak banget cibiran kok sarjana jualan sih gitu. Banyak sekali hal-hal kayak gitu dan itu ngebikin kita sebagai anak-anak muda kadang gengsi untuk ngelakuin sesuatu yang baru atau mencoba sesuatu yang dari hal-hal kecil begitu. Nah kiranya mungkin dari Pak Sidkul sendiri melihat dari berbagai situasi yang terjadi di lapangan begitu terkait mindset yang seperti tadi, kiranya tanggapannya seperti apa? Jadi begini ya, saya itu yang pertama tidak mau tertekan oleh waktu. Jadi kalau kita mengandalkan kita jadi pegawai negeri dan sebagainya kan kita yang diatur. Tapi kalau kita menjadi wirausaha kita yang mengatur waktu seperti itu kelebihan. Dan juga kita bisa namanya rezeki. Dalam kita mencari rezeki itu kita punya tidak punya takaran, kita membuat takaran sendiri lah dalam berwirausaha itu.
beda dengan pegawai negeri. Tapi alangkah bagusnya kita menjadi pegawai negeri, sebagian kita juga berwirausaha seperti itu. Jadi kita mempunyai dua gentong gentong uang, penghasilan lah Iya, seperti itu. benar Kan. sekali. Jadi kalau dalam berwirausaha itu ya kalau kita dalam proses ya untungnya sedikit ya sedikit, kalau pas dia meluap ya meluap seperti itu. Dan kita bisa membuat gentong sesuai dengan ukuran kita. Nah, dengan cara bagaimana cara kemampuan dalam kita bekerja itu kan. Yang pertama dengan skill kita, mindset kita kan, attitude kita di sana kita mengelola sampai gimana kita bisa mengisi gentong itu seperti itu. Oke, benar sekali. Kalau dari Pak Hamdi sendiri melihat hal yang terjadi di lapangan, kemudian dari apa yang mahasiswa juga teman-teman peserta yang ada di sini mungkin mengalami hal demikian, bukan begitu ya teman-teman? Ya, jadi kiranya menurut Pak Hamdi melihat itu, kemudian dari segi peminat juga untuk di Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya untuk wirausaha atau bisnis ini, kiranya seperti apa? Ya, jadi memang wirausaha ini kalau kata Pak Sandiaga Uno itu kan mampu menciptakan sesuatu nilai tambah dari sebuah produk seperti itu. Jadi ada value-nya ada seperti itu. Jadi memang harus dipupuk memang sejak jadi mahasiswa. Jadi saya juga dulu ketika jadi mahasiswa Pak Haji ya juga sama, jual kerupuk, kemudian menjadi guru les privat seperti itu. Ternyata itu memberikan pengalaman, pemahaman tentang perlunya nilai produktivitas seperti yang disampaikan sama Pak Sandiaga Uno itu. Jadi wirausaha itu adalah meningkatkan produktivitas kita sendiri. Kalau seandainya nanti misalnya makanya di Muhammadiyah Mataram kenapa ada mata kuliah wirausaha, itu sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan nilai produktivitas itu sendiri, sehingga nanti ketika adik-adik mau bekerja mau jadi PNS atau apapun juga itu kan dia punya nilai produktivitas sendiri. Tapi di satu sisi kemudian seperti yang disampaikan sama Pak Haji tadi, ya satu sisi juga jangan lupa meningkatkan namanya kemampuan berwirausaha. Karena kalau kita bekerja itu ya terbatas tadi Pak Haji ya, terbatas. Kemudian juga tapi kalau kita membuka pekerjaan baru itu kan sama halnya kita membuka lapangan kerja seperti itu. Sekali. Ada peluang untuk membuat lapangan pekerjaan Ya, dan memang ini harus kita lawan dalam arti mindset masyarakat pada saat ini, terutama di masyarakat NTB misalnya. Jadi dianggap percuma kuliah, tapi kalau kemudian tidak menggeluti apa yang dipelajari seperti itu. Jadi itu memang sesuatu yang harus kita lawan sehingga nanti ternyata kuliah itu bukan untuk mencari kerja, tapi untuk menciptakan nilai produktivitas sendiri bagi seseorang tersebut seperti itu. Dan itu bisa menghasilkan gitu Ya, ya. Oke. Nah kemudian kalau melihat dari apa yang terjadi di lingkungan kita Pak, selaku apalagi di Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak selaku Kabag Inkubasi Bisnis gitu, melihat partisipan dari teman-teman mahasiswa nih yang masih minim akan jiwa entrepreneurship-nya gitu. Kira-kira melihat hal itu gimana ke depannya, mungkin apakah ada program-program lagi yang dicanangkan atau seperti apa Pak? Ya. Jadi selain bincang bisnis ini nanti tentunya itu akan mengajak kepada mahasiswa agar punya jiwa tadi dan juga jiwa wirausaha tadi, dan juga kita akan mendampingi mereka. Mendampinginya adalah dalam bentuk misalnya akan ada namanya pemberian insentif untuk pengembangan usaha. Juga ada dari program pemerintah itu namanya PKM, bahkan kreativitas mahasiswa di bidang wirausaha. Ada juga nanti di waktu yang bersamaan ada namanya program pengembangan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Itu bisa diakses oleh teman-teman, dananya dari sekitar 5 juta sampai 20 juta seperti itu. Itu bisa nanti untuk apa? Untuk pengembangan usahanya. Jadi usahanya sebenarnya enggak muluk-muluk seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Sirkul seperti itu, tapi misalnya hal-hal yang sepele, misalnya teman-teman yang suka enggak usah jauh-jauh dah, misalnya kok punya sumber daya
alam yang melimpah, contohnya misalnya ada saya kebetulan wirausaha juga Pak Haji. Dia sejak kuliah udah wirausaha. Dia adalah usahanya kerupuk dari daun singkong. Iya. Daun singkong yang tua yang dia ambil. Kalau kita ke warung Padang kan yang muda ini. Tapi ini yang tua itu yang diambil itu sebagai bahan utamanya. Dan itu memang kemudian dia masuk pusat oleh-oleh sebagai macamnya seperti itu contohnya. Jadi nggak usah yang ribet-ribet dulu. Oh saya punya misalnya donat yang segitiga ya silahkan saja, segi empat ya silahkan saja. Yang penting ada yang keunikannya seperti itu. Ada keinginan juga ya Benar. untuk mencoba hal-hal baru begitu. Ya. Salah satunya dalam bidang bisnis atau entrepreneurship Ya. gitu. Nah kemudian kalau untuk teman-teman mahasiswa ini ketika mereka punya ide tapi takut nggak ada dana nih atau seperti apa. Nah kalau dari Pak Sitkul sendiri selaku pembisnis atau entrepreneurship gitu, bisnismen melihat hal ini ketika banyak mungkin di dalam pribadi teman-teman sendiri gitu udah punya ide usaha udah ada skill usaha bisnis udah ada tapi dana nggak ada jadi gimana nih mau lanjut gitu kiranya apakah bisnis itu memang memerlukan dana atau memang udah cukup untuk skill sama ide aja cukup gitu atau seperti apa Pak? Jadi begini ya. Jadi dana itu, modal itu bisa apa namanya? Tidak perlu banyak. Jadi saya itu merintis itu dari hal yang kecil. Iya. Jadi saya bermodal itu dulu sekitar kalau tidak salah ya sekitar 500.000. Dari bibit ini, pohon ini saya rawat. Saya taruh dalam satu pot dengan harga berapa namanya? 40.000. Okay. Kemudian saya modalkan sekitar lagi 50.000 untuk media dan tempatnya. Kemudian saya rawat terus sampai berkembang bagus, sampai terbentuk, dia berbentuk bagus dan berbuah dengan apa namanya proses sekian sampai sekitar kalau tidak salah sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Nah itu perputaran dengan modal yang 100.000 dalam satu pohon itu, dalam perputaran dia 1 tahun sudah kita menghasilkan uang sampai harga jualnya itu kalau tidak salah itu 500.000-an. Jadi kan sudah 400.000-an yang masuk dalam 1 tahun itu. Kita kurangi dengan waktu kan gitu, waktu perawatan dan sebagainya. Kalau kita akumulasikan ya paling enggak lah keuntungan bersih itu sudah 100.000 dalam satu pohon. Itu kurang. Jadi menurut saya kasih tahu untuk adik-adik ini apa namanya, bukan hanya kita butuh modal yang besar. Jadi intinya satu keinginan yang pertama, keinginan atau kemauan untuk berwirausaha. Silahkan adik-adik di sini mahasiswa untuk mencoba apapun bentuk pekerjaan itu kita kerjakan. Jangan kita berpikir berapa hasil dari hal pekerjaan itu. Yang pertama dasarnya harus mau bekerja. Apalagi adik-adik dia udah ada punya skillnya kan. Nah dalam sudah mempunyai skill kemudian mindsetnya sudah ada cara berpikir oh kita mau begini kan seperti itu. Jadi misalkan contoh kecil, misalkan adik-adik mau buat untuk peternakan atau misalkan untuk buat tempat jualan ayam atau kuliner atau es teh atau bakso dan sebagainya itu kan yang penting modal sedikit enggak masalah itu. Kita punya modal misalkan 10.000 kita pakai untuk marketingnya. Nah, jadi kita ambil walaupun kita tidak punya uang, kita masuk ke dalam sebuah pekerjaan misalkan dalam apa namanya usahanya orang, kita masuk di sana tanpa modal ini, kita punya skill tapi kita punya kemampuan, mindset sudah tahu, kita masuk di sana dalam orang yang mempunyai usaha, ayo kita jadi marketing dulu kan, seperti itu. Jadi kita masuk, Bu, saya tawarkan barang Ibu dengan harga sekian gimana? Oh iya kita deal sudah. Kita kan sekedar modal HP, kita pasarkan hasil itu kemudian kita bawa konsumen jadi belanja kan kita dapat fee. Nah, dari itu kan kita menghasilkan. Jadi kalau makin banyak hasil kita apa namanya dari pekerjaan online kita itu kan, nanti kan itu kita bisa buat jadi modal untuk kita pribadi, modal usaha. Jadi apa namanya, nah itulah pentingnya media sosial yang HP seperti ini kan kita manfaatkan untuk positifnya. Bagaimana sebagai kita untuk belajar berwirausaha di sana itu salah satu usaha tanpa modal.
Ya, benar. Dalam artian kita silakan apapun pekerjaan orang masukin, Bapak tawarkan, ambil dia untuk jadi marketingnya. Dalam artian marketing lepas lah begitu kan. Nanti kalau ada yang mau mau belanja ya silakan kita bawa ke sana, pasti ada fee dari sana itu. Seperti itulah, tanpa modal. Iya, benar sekali. Jadi bisnis itu ya teman-teman, kita harus berani untuk rugi gitu. Harus berani mencoba juga, walaupun istilahnya kita nggak ada modal atau ada modal sekalipun, kita harus berani untuk rugi. Karena kalaupun kita nggak punya keberanian untuk mencoba hal itu, kita nggak bisa sampai di titik atau di tahap kita bisa menikmati hasil itu sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum kita menjangkau lebih jauh apa yang menjadi pembahasan kita kali ini begitu, mungkin dari teman-teman yang ada di sini salah satunya ada beberapa peserta yang juga memiliki wirausaha atau usaha dari mereka pribadi begitu. Salah satunya ini ada Reni, memiliki usaha flores ya, flores, buket bunga yang dijual di online juga. Kemudian ada juga dari Mukmin, salah satu mahasiswa Eksar kemarin juga kan sempat mengadakan bazar UMKM gitu. Kemarin jual apa? Mukmin di bazar kemarin apa yang dijual? Mie ayam Sumbawa. Kemudian apa kalau dari Mukmin ketika melakukan bisnis itu begitu? Kiranya tantangan yang dihadapi apa sih ketika menjalankan sebuah bisnis dari awal gitu? Tantangannya di modal gitu ya. Gimana mau melanjutkan kembali usahanya begitu. Kalau dari Reni? Dari menyisihkan mana uang yang untuk beli bahan, kan ini bukan untuk bahan habis pakai gitu. Susah menyisihkan mana yang untuk modal kita lagi dan mana juga untuk usaha kita. Jadinya susahnya tuh di Manajemen keuangan ya. Oke, jadi itu perlu. sebagai mahasiswa mungkin banyak kebutuhan juga. Iya. Jadi ini juga jadi PR kita ya, PR kita bersama dan juga Pak Hamdi juga gitu, gimana dari apa yang menjadi tantangan dari teman-teman ini juga bisa teratasi begitu untuk memulai sebuah usaha. Nah, kiranya tadi apa menjadi tantangan dari teman-teman di sini? Kiranya sedikit tips mungkin dari Pak Sitkul ya selaku businessman atau entrepreneurship begitu, untuk kita yang calon-calon wirausaha muda yang ada di sini begitu. Apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam memulai sebuah bisnis? Ya, jadi yang pertama itu ada skill. Iya, yang pertama adalah skill. Skill ada kemampuan kita, keahlian kita kan begitu. Bagaimana kita, di mana betul-betul keahlian yang pertama. Yang kedua mindset kita, cara berpikir kita bagaimana kan? Seperti itu. Ketiga attitude kita kan, sikap kita, bagaimana cara kita mengolah sebuah usaha itu kan, seperti itu. Jadi kalau sudah lengkap dalam hal ini, tinggal kita bagaimana cara kita memanagenya itu dari hasil skill kita itu, bagaimana untuk mengolah. Tadi yang saya dengar juga bagaimana keluhan pada modal. Iya. Jadi sebuah usaha itu butuh proses, tidak ada barang yang instan. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat orang berpikir tidak mau berwirausaha. Jadi berpikirannya itu bagaimana sebuah usaha itu dia berusaha dapat untung, dapat hasil yang instan. Sebenarnya dalam usaha itu adalah berkepanjangan itu adalah semua usaha itu harus butuh proses. Jadi tidak seinstan yang kita pikirkan. Saya itu dari awal dari 2009 saya dapat hasil itu baru dari 2019. Ya. Dari tahun 2009 saya merintis. hasilnya didapatkan Saya dapat hasil dari 2019. Jadi sekitar 10 tahun ya? Iya, jadi memang itu butuh proses, dalam artian sudah kita mulai perputaran dari modal, dari hasil itu sampai baru saya kelihatan hasil-hasil yang besar di sana modalnya. Jadi dalam pemerintisan sebuah usaha itu tidak dalam hal waktu 1 bulan atau 1 tahun. Sebuah usaha itu akan mulai kelihatan dalam hal 2-3 tahun. Oke. Nah, jadi itu di sana itu akan banyak sekali rintangan yang kita alami dalam hal usaha itu. Dan jadinya di sana perlu adik-adik itu harus kuat mental di sana. Jadi mental itu harus kuat. Dan yang pertama tadi sudah skill sudah oke, mindsetnya sudah oke dari cara berpikirnya, kemudian itu cara untuk pemasaran, komunikasi, sikap kita sama orang kan. Yang dasarnya untuk
membuat sebuah kelarisan atau untuk membuat konsumen Menarik sebuah banyak konsumen. atau menarik sebuah konsumen adalah attitude kita kan yang dasarnya nomor pertama itu. Kalau sudah itu berjalan lancar, insya Allah bisa kita kembangkan, kemudian nanti pelan-pelan. Di sana itu kita harus pintar menyisihkan hasil keuntungan. Jadi kita harus membagi hasil dari hasil jualan kita itu untuk kita putar lagi modelnya. Jangan kita habiskan untuk yang di lain tempat modelnya. Makanya perlu kita dalam hal sudah proses dalam wirausaha itu jangan terlalu banyak pembagian. Jadi kita harus fokus dalam satu dulu. Mana memang betul, makanya tapi kalau belum ketemu skill kita itu harus banyak pekerjaan yang kita coba dulu modelnya. Misal kayak tadi Adik Muhaimin, dia Mumin ya jual mie ayam Sumbawa. Terus Mbak Leni ya Flores. Nah itu kan bisa dicoba-coba kan. Nah, nanti apalagi sekarang media sosial ada banyak untuk marketingnya, untuk pemasaran. Cuman kita dalam hal yang pertama itu adalah dalam usaha itu kejujuran yang nomor satu ya. Nah, jadi kejujuran kita, bagaimana cara kita untuk sama konsumen. Jadi yang paling mengkena adalah dari mulut ke mulut, itu yang nomor satu. Jadi itu yang mengkena. Jadi kita perlu bagaimana cara mengembangkan sebuah usaha itu dengan kejujuran. Karena tanpa modal kita bisa bermodal. Yang pertama kejujuran. Oke, sekarang kita punya modal besar, tapi kita tidak dipercaya untuk dengan hasil, tidak bisa jalan. Yang pertama kita tidak apalagi kita tidak mempunyai modal buat usaha, siapa yang mau percaya sama kita? Karena kita sudah orang tidak jujur. Punya kejujuran di sana. Mungkin hanya itu tadi ya teman-teman, mungkin apa yang perlu diperhatikan ketika kita memulai sebuah bisnis dari awal begitu ya. Kemudian mungkin dari Pak Hamdi ada yang mau ditanyain nggak nih gitu, mungkin buat Pak Sitkol atau teman-teman peserta lainnya di sini. Sebelumnya memang sebelum saya bertanya ini ke Pak Haji, jadi adik-adik mahasiswa insya Allah untuk tahun ini akan ada juga program insentif bagi mahasiswa yang punya usaha. Jadi kalau tadi misalnya modalnya nanti kita akan coba, tapi memang enggak banyak dulu. Tapi yang kedua nanti teman-teman bisa ikut di PKM kewirausahaan. Itu dananya sampai 10 juta nanti. 10 juta kan itu sangat luar biasa. Yang penting teman-teman sekarang mau menyusun proposal wirausahanya itu. Jadi kalau PKM itu adalah proposal yang masih prototipe bisa seperti itu. Tapi kalau di P2MW nanti itu sampai 15 bahkan sampai 20 juta dananya dari pemerintah, dari Kemendikbud. Itu minimal sudah terlaksana 6 bulan. Misal contohnya tadi Reni ini bisa ditingkatkan, tapi kemudian nanti disusun proposalnya. Insya Allah akan kita laksanakan, insya Allah tanggal Januari awal itu akan kita laksanakan pendampingan untuk penyusunan proposalnya, sehingga nanti sekitar bulan Februari itu teman-teman sudah bisa kompetisi. Ini Mbak Surmi ini juga pernah ikut kemarin, tapi memang pengalamannya memang perlu yang lebih menarik ya. Contohnya tadi itu mie ayam Sumbawa, saya kira itu menarik, ada kata Sumbawanya. Orang mengenal Sumbawa kan madu atau susu kudalia, kok ini mie ayam. Nah itu apa yang menjadi menariknya? Atau Flores tadi apa, seperti itu, sehingga itu menjadi nilai akan menjadi nilai tambah dan juga akan bisa kementerian akan mendanai seperti itu. Oke, nah kalau dari kegiatan PKM Wirausaha atau P2MW ya. P2MW tadi Pak, kiranya apakah mahasiswa yang punya usaha ini apakah bisa bersifat individual atau emang berkelompok? Berkelompok minimal 3 orang. 3 orang. Jadi kalau di PKM itu yaitu ada misalnya tingkatan semesternya, lebih baiknya semester 3, 5, 1 seperti itu. Tapi di P2MW bisa satu kelas saja. Mana bestinya lah, kalau bahasa anak sekarang tuh mana bestinya, tinggal dicari. Mukmin, oh ini temennya 3 nih, nah, silahkan kayak gitu. Dan juga seperti itu, tentunya ini akan membuka peluang untuk memasarkan, mengenalkan produk kita kepada khalayak. Bahkan mungkin usaha itu tidak harus berupa menjual produk. Kita kan mikirnya seperti itu. Kemarin itu di
ketika kami Kendari itu ada usahanya yang jasa, biro jasa dia Pak. Dia kemudian misalnya menjual biro jasa perjalanan wisata. Kita kenal Lombok ini kan bagian dari wisata. Apalagi Lombok ini juga selain alamnya bagus, juga wisata religinya kan masuk seperti itu, bisa kita kemas. Teman-teman bisa mengangkat itu dengan ciri khasnya, misalnya wisata halalnya yang kita angkat seperti itu. Teman-teman kemudian memberikan jasa untuk itu sangat bisa. Jadi nggak melulu Nggak soal sebuah produk yang kita jual, Pak, ya, tapi bisa berbentuk jasa juga. Ya, bahkan bisa berbentuk sistem. Sistem itu seperti apa? Sistemnya seperti ini. Pernah dulu dari jebolan P2MW itu diundang oleh Kick Andy di acara Metro TV itu. Itu adalah produknya, dia membuat aplikasi seperti Gojek itu lah. Tapi dia bersih-bersih rumah. Ya. Jasa membersihkan rumah. Misalnya kalau kita lihat di Kota Mataram kan untuk bikin aplikasi kan mahal. Bisa kok berbasis misalnya WhatsApp. Kalau teman-teman ada namanya kurir, Jack, Becat, itu kan itu sebenarnya aplikasi berbasis WhatsApp. Ya. Nah itu, misalnya di Lombok ini kan banyak sekarang kaum menengah ke atas yang ekonominya sudah membaik, tapi dia tidak mau ada pembantu di rumah karena privasinya tidak inilah seperti itu. Sehingga untuk membersihkan rumah dia cukup mendatangkan seminggu sekali kan bisa. Kita angkat misalnya dengan kata lokalnya, kalau bahasa Lomboknya meriri. Nah, seperti kan bisa seperti itu. Berbasis WhatsApp saja kan sangat bisa sebenarnya. Jadi meriri, misal solusi untuk Anda yang sibuk kan bisa jadi. Nah, seperti itu misalnya itu bisa jadi kan seperti itu. Jadi berbasis WhatsApp-nya terutama yaitu nanti kita pelajari lagi bagaimana caranya seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu tadi ya. Nah, kiranya mungkin ada pertanyaan nggak nih buat Pak Sitkul? Mungkin Pak Hamdi juga penasaran juga nih gitu. Ya ini Pak Haji kan alumni Umat tapi FKIP kayak gitu. Kan jauh dari keilmuannya seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan tuh ada nggak pengaruh pengalaman atau selama menimba ilmu di PPKN tersebut berdampak pada bisnisnya? Jadi pasti ada dampaknya dalam semua hal itu. Jadi dalam menuntut ilmu itu kan, misalkan saya jurusan PPKN kan, prodi PKN, FKIP keguruan kan begitu. Di sana kan saya dapat ilmu dalam artian bagaimana kita berkomunikasi sama orang, gitu kan. Yang pertama kan di sana kan pembahasan banyak ke attitude kan, sikap, akhlak gitu kan. Jadi bisa kita aplikasikan lah dari sana itu. Jadi semua hal pekerjaan, dari semua hal ilmu pengalaman itu semua ada ilmunya. Jadi hanya sekedar membersihkan aja dia mempunyai ilmu metode bagaimana cara membersihkan yang baik dan benar kan. Seperti itu. Banyak orang menyepelekan hal-hal untuk pembersihan aja, orang ini pekerjaan yang kurang bagus dia bilang. Tapi dia punya ilmu sebenarnya. Kalau kita dasarkan, kita contohkan dari sekedar bersih-bersih cleaning service. Ya oke, silahkan kita bekerja cleaning service kan. Hasilnya berapa sih? Udah besar kan kelihatan tuh kurang bagus. Tapi bagaimana cara kita mindset kita ke depan supaya kita menjadi bos cleaning service kan seperti itu. Jadi dasarnya itu jangan kita langsung menjadi bos kan. Jadi dasarnya dari tukang sapu dulu. Bagaimana cara dasar menjadi orang tukang bersih-bersih yang baik dan benar kan seperti itu. Perlu kita dulu yang mengerjakan sesuatu hal itu. Cara bagaimana? Oh ternyata kalau membersihkan itu harus pinggirnya harus rapi, harus bersih dulu modelnya. Oh teknis nyapunya seperti ini. Jadi kalau kita menguasai cara menyapu yang baik dan benar, pasti kita akan mempunyai mindset larinya kan. Oh cara bagaimana cara. Jadi kita bisa merekrut orang kan. Tiba-tiba nanti kita menjadi bos kan seperti itu, bos dari cleaning service kan seperti itu. Banyak kita rekrut orang-orang dan bekerja seperti itu. Jadi sesuatu hal itu dia mempunyai dasar ilmu semuanya. Jadi bahasanya itu ya, kita tidak menyepelekan hal-hal yang membuat kita minder. Yang pertama, oh ini pekerjaan ini kurang bagus.
Gengsi lah ya. Gengsi lah. Jadi sekarang itu tidak ada yang gengsi, malah yang kotor-kotor itu yang banyak uang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan melihat orang itu dari pekerjaan modelnya. Jadi belajarlah bagaimana cara bekerja yang baik dan benar. Misalkan tadi itu, contoh saya jual mie ayam Sumba. Bagaimana menjadi Bos. pedagang bos mie ayam untuk di Sumbawa kan seperti itu. Nah, bagaimana kita cara mengembangkan, bagaimana cara kita merekrut orang bekerja seperti itu kan. Jadi dia butuh cara berpikir di sana itu kan. Nah, bagaimana cara kita membuat ini besok ini sudah sekarang dalam satu hari saya bisa menjual 15 porsi. Nah, besoknya bagaimana kita supaya bisa menjual 25 porsi dalam sehari kan. Ya. Nah, bagaimana? Nah, itu yang perlu kita dalami. Mungkin saya kurangnya dalam hal attitude saya, sikap saya. Mungkin dalam hal masakan saya kurang ini, baik apakah kurang untuk mengelolanya. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Makanya ini perlunya yang 3 itu kan, skill, mindset kita kan, attitude kita, dan sebagian oleh sudah terlangkup dalam hal itu. Bagaimana kesabaran kita dalam hal bekerja, karena sesuatu hal itu memang butuh proses dan butuh kesabaran. Makanya itu dalam adik-adik saya tekankan, apapun pekerjaan itu kerjakan. Nah, jadi contohnya karena orang luar negeri bagian Jepang, Cina dan sebagainya itu kan dari kecil sudah ditekan untuk bekerja. Saya itu pekerjaan saya dulu pulang sekolah, saya sekolah siswa paling bodoh. Jadi tidak pernah dapat juara. Sekolah itu. Jadi kerjaan saya 3, nyapu, nyuci, masak. Nah, jadi itu karena sudah saya terbiasa bekerja itu kan. Jadi hal-hal yang saya alami dalam bekerja sudah hal biasa lah gitu. Jadinya kalau kita dalam usaha itu siap-siap jadi orang yang ditipu lah gitu kan. Jadi suatu proses itu akan Anda alami, namanya kita akan ditipu, kita akan dihina, kita akan dan sebagainya itu. Tapi kalau kita sudah berusaha baik kemudian tidak dinilai baik, itu terlepas kita dari itu. Bukan tanggung jawab kita lagi ya. Jadi perlunya kita harus belajar merubah diri untuk menjadi orang yang baik seperti itu. Dan yang kedua, kita harus untuk keberkahan dalam usaha itu kan, perlunya yang pertama kita harus taat kepada yang di atas yang menciptakan kita itu kan, yang Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, jadi di sanalah kita untuk meluapkan rasa syukur kita di sana dengan cara apa? Ya sholat yang 5 waktu itu cara bersyukur nomor 1. Namanya kan orang, pekerjaan saya halal tapi tidak sholat, Anda tidak berkah. Jadi kedua, berbakti kepada orang tua, ambil keberkahan dari orang tua, memberikan kita izin dan sebagainya. Kalau orang tua sudah mengizinkan, sudah senang sama kita, insya Allah rezeki kita akan jalannya dipermudah. Kemudian bakti kepada guru kita, memberikan kita ilmu dan sebagainya, itu ikutilah dalam proses sekarang kita belajar. Adik-adik mahasiswa di sini, mahasiswa, ya baktilah, ikutilah apa perintah namanya guru kita, karena keberkahan itu akan timbul dari sana. Kalau kita mengikuti apa perkataan guru kita, kemudian kita dalam proses menuntut ilmu itu, keberkahan itu akan datang dari kita. Tidak terlalu bahasanya sulitlah mencari pekerjaan itu biasanya. Nanti kita pulang ke rumah, kita bakti kepada orang tua, apa yang diperintahkan sama orang tua kita laksanakan. Misalkan cuci piring ini, kita cuci piring, karena itu kan pelatihan untuk kekuatan mental kita itu. Kalau sudah terbiasa kita melakukan perintah dari orang tua itu, nanti di luar pekerjaan itu akan gampang kita lakukan seperti itu. Nah, jadinya kita perlu adanya keberkahan dalam usaha, karena kita kan umat Islam juga kan, dalam artian itu harus kita yakini rezeki itu juga kan bukan karena sekedar ikhtiar kita. Jadi ikhtiar itu juga perlu sekali disokong dengan doa dan keberkahan itu untuk rasa syukur kita. Karena kebanyakan, mohon maaf, jadi bukan hal yang kita harus silahkan adik-adik membuat sebuah pekerjaan, minta izin sama orang tua, mengikuti apa perintah orang tua, guru,
dan yang intinya adalah kita ingatlah pada yang menciptakan kita seperti itu supaya untuk keberkahan dalam usaha kita. Iya, benar sekali. Jadi ini juga menjadi bahan refleksi kita semua ya teman-teman. Ketika kita memulai sebuah usaha, baik itu nggak hanya usaha aja, apapun itu, kita mau coba hal baru, mau belajar, mau kuliah, mau main segala macam, ini juga perlu patut menjadi bahan refleksi dan juga bahan untuk menyadarkan pribadi kita sendiri untuk bisa merubah hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Kemudian daripada apa yang sudah dijelaskan tadi terkait hal-hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan atau menjalin sebuah usaha dari awal gitu. Salah satunya skill, kemudian mindset tadi, kemudian kejujuran, sabar, tekun gitu ya. Kiranya apalagi Pak, kiranya tadi kan udah ada hal yang harus diperhatikan. Sekarang kita mau tahu dulu hal yang sering disepelekan gitu oleh teman-teman wirausaha, calon wirausaha gitu. Ketika menjalankan sebuah bisnis sering banget disepelekan hal-hal kecil itu, dan itu bikin usaha kita jadi mandek. Itu apa ya kira-kira? Biar kita juga bisa tahu nih dan belajar juga ya teman-teman. Jadi hal-hal sepele yang sering kita alami untuk merintis itu adalah yang pertama itu kesabaran kita. Nggak sabaran gitu ya, Nggak sabaran, maunya berhasil aja, cepet-cepet maunya jadi bos langsung gitu Iya, ya. Itu yang paling pertama itu adalah kesabaran kita dalam hal itu. Kita banyakkan tidak sabar. Soalnya itu kembali ke yang tadi yang saya omongkan itu apa namanya? Semua hal yang menghasilkan hasil yang besar itu butuh kesabaran. Karena dalam berwirausaha itu adalah yang 3 hal. Yang pertama itu adalah bagaimana kita untuk mendapatkan sebuah apa namanya, ya sabarlah dalam menghadapi semua cobaan. Karena yang pertama itu adalah besar modal, besar keuntungan, besar resiko kan. Jadi ya sekarang harus berani spekulasi ya adik-adik ini. Jadi dalam artian sudah sabar, sudah menjalani ini dan itu. Nah, tinggal adik-adik ini adalah harus menekuni, harus berani spekulasi dalam hal itu. Misalkan sekarang sudah Mas siapa? Mukmin. Mukmin itu sudah mulai buat tempat jualan mie kan, dari itu gerobak dan sebagainya kan. Oh, mau mengembangkan tapi saya tidak punya modal kan, seperti itu. Dan saya berani enggak untuk biaya untuk tenaga kerja saya kan, seperti itu. Kan banyak pertanyaan di sana. Nanti akan timbul di hati kecil di sana tuh. Di hati kecil kita silahkan. Nah, di sanalah kita harus berani spekulasi, ngambil resiko. Masalah untung rugi. Nah, itu memang resiko, harus kita berani menghadapi itu. Nah, jadi silahkan ambil resiko itu, ambil itu apa namanya? Bahasa anunya itu apa namanya? Resiko dalam hal itu spekulasinya itu kan, kita harus berani spekulasi dalam berbisnis, berusaha. Kalau tidak berani spekulasi ya monoton kita, seperti itu tidak akan bisa diam di berkembang. tempat ya. Iya. Dan yang kedua apa tadi yang biasa disepelekan seperti itu kan, lingkungan. hanya sekedar ini biar sudah. Jadi itu terlalu kita Menyepelekan menyepelekan hal-hal hal kecil. yang kecil itu. Jadi perlulah dari hal-hal yang kecil itu jangan kita sepelekan dalam membersihkan tempat jualan kita kan, itu biarkan dah begini-gini, tidak perlu terlalu rapi kan gitu. Iya, nanti nggak dilihat kok sama konsumen gitu ya mungkin. Mungkin nanti kalau rezeki datang sendiri kan, seperti itu kan. Tapi kalau kita tidak bentuk dulu dari awal, merapikan, membersihkan dengan steril tempat kita jualan seperti itu kan, itu yang banyak orang sepelekan. Misalkan jalannya di sini berlobang, dibiarkan berlobang kan begitu. Jadi silakan dibersihkan, dirapikan. Itu yang banyak disepelekan. Jadi silakan dirapikan. Kalau sudah rapi, bagus, dengan kita membuka dengan cara berdoa pertama, nah tinggal kita serahkan, insya Allah nanti akan rezeki. Nah itu yang perlu banyak yang disepelekan, hal-hal yang seperti tadi itu. Ada dia mar kebersihan. Iya, benar. Dalam hal yang kecil nanti dilihat seperti ini, sudah biarkan saja kan. Iya. Nanya itu. Ya, kadang beberapa usaha juga ketika udah berjalan lancar beberapa bulan awal-awal nih udah laris manis kan gitu. Tapi ketika beberapa bulan selanjutnya
ih kayaknya untung nih, udah banyak nih pemasukan gitu. Jadi takarannya dikurangin gitu. Itu sering banget mungkin terjadi ya untuk wirausaha lainnya begitu. Mungkin nggak di kita tapi mungkin beberapa orang begitu. Dan ini juga menjadi bahan pelajaran kita untuk kita semua gitu. Kemudian dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan nggak dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sitkul, kemudian Pak Hamdi dari program-program yang akan ada di kampus kita terkait wirausaha seperti apa begitu, mungkin bisa ditanyakan oleh teman-teman di sini. Mungkin terkait, oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Ya. Oke, silakan, kita juga mau belajar dan mau tahu dulu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin bertanya. Angkat suaranya. Agak besar. Naikin suara volumenya. Oke, dipanggil Bapak aja. Tadi saya nggak tahu nama soalnya. Terkait dengan attitude kita, nih Pak. Ya itu yang saya rasakan. Saya memiliki ini 3 usaha Bapak. Pertama itu jamur, kedua itu hidroponik, kemudian yang ketiga ini ada olahan dari jamur itu. Tapi sekarang yang saya rasakan itu macamnya aja yang banyak gitu. Yang ingin saya pertanyakan, kadang down semangat saya. Kadang ada modal ini yang harus saya gulirkan gitu untuk memperluas usaha saya gitu. Contohnya kayak ayam jamur yang ada di kampus. Kita ada di kantin sebelah. Kemarin ada modal. Terus itu yang ada di pikiran saya aja, Bapak. Di pikiran saya aja untuk mengerjakan itu kayak berat. Itu hanya ada di pikiran dan hati saya ingin mengembangkan itu usaha gitu. Yang terjadi sekarang adalah ya start aja di situ aja gitu. Yang ingin saya tanyakan itu masuk ke dalam attitude mungkin Bapaknya, apa yang mesti saya, strategi yang seperti apa yang harus saya lakukan untuk menstimulan hati pikiran saya untuk maju gitu Pak. Terus terang karena saya harus biaya anak, saya harus membiayai diri saya di kuliah. Nah yang ada sekarang sehari-hariannya juga, yang ada sekarang ada lebih besar pengeluaran daripada pemasukan itu yang saya rasakan Bapak. Pencerahannya. Baiklah, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ini kan. Jadi, nah itulah dalam kita berusaha kan, berwirausaha kan. Jadi punya tantangan, risiko, kesabaran seperti. Tapi Mbak siapa namanya? Mbak Surmi. Nah, sudah berusaha seperti itu kan. Kemudian tidak bisa dalam hal peningkatan seperti itu dalam usahanya kan. Nah, jadi kembali pertama, sudahkah Mbak Sur itu melaksanakan hal yang pertama? Sudah, yang pertama itu dengan konsumen bagaimana cara berhubungan kan seperti itu, untuk ke pelanggan dan sebagainya. Kemudian untuk menambahkan link kan, jaringan ke tempat memasukkan dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana caranya Mbak Sur itu membuat hal jamurnya itu berkesan mewah kan seperti itu, berharga dari jamur-jamur yang ini. Jadi maksudnya perlu membuat bungkusan yang bagus sebenarnya dalam hal itu. Jadi kemasan. Jadi banyak orang jual singkong, ada yang jual singkong yang dibungkus biasa, ada yang dibungkus mewah. Tapi sama-sama singkong, sama-sama rasanya, sama-sama dan harganya bentuknya. sama. Tapi harganya beda. Oh, harganya beda. Iya. Jadi tergantung kita mengemas di sana. Jadi kemasannya itu harus, di kemasan itulah tempat harganya seberapa sih beda harga kemasan sama sekedar dicap saja kan sama yang tidak dicap modelnya. Jadi perlu di kemasannya juga kita perlu tingkatkan di sana. Kemudian link jaringan lebih luas modelnya. Yang ketiga kualitas dari
apa namanya pengelolaan. Dan Mbak Sur itu buat 3 usaha saya bilang. Tapi kalau bisa nanti di mana yang berpotensi lebih banyak hasilnya itu di sana Mbak Sur itu lebih fokuskan modelnya. Kalau terbagi di sini ada usaha ini, kemudian sama pemokok tidak bisa berjalan di sana. Jadi satu hal itu difokuskan dulu. Pekerjaan usahanya itu difokuskan dulu, nanti ada usaha sampingan namanya di sana itu. Sampingan dari usaha itu modelnya. Jadi kalau bisa misalkan hidroponik ya hidroponik dulu, difokuskan sampai berkembang bagus. Nanti di jamur itu bisa dibuat usaha sampingan modelnya. Sama kayak saya pertama itu kan saya buat banyak hal pekerjaan saya kerjakan, pengelasan, saya buat bengkel las, saya buat pembibitan, saya sekarang sudah mulai saya jual beli tanah juga, begitu modelnya. Jadi kalau hal-hal itu kan jadi pekerjaan sampingan saya. Kalau hal untuk pengelasan, untuk jual beli tanah itu saya satu fokus, itu untuk sampingan saya. Kebetulan kalau kita sudah kelihatan dalam hal usaha besar atau apa berkembang, nanti usaha itu kan tiba-tiba mengikuti kita seperti itu. Nah kalau sudah itu yang kita lakukan ikhtiar dengan bagus, nah sambilan kita berdoa kan, di sana itu kita berdoa mungkin apa kekurangan kita, apa yang kita lebih tingkatkan lagi bagaimana mengembangkan itu, dan sambil kita berdoa sama yang memberikan kita rezeki seperti itu modelnya. Jadi gitu ya Mbak Sur ya terkait. Oke, boleh dilanjutkan kembali. Ini Pak, bagaimana saya akan tahu 3 usaha ini yang mana yang lebih condong sementara? Contohnya jamur, masih banyak yang minat begitu. Terus yang kedua, hidroponik, bahkan saya sudah punya MOU sama apa namanya Hipermat yang di epicentrum, itu belum bisa saya penuhi. Kemudian yang ini yang tetap saya lakukan adalah di fokus sekarang yaitu di kantin itu Pak. Di kantin itu yang tetap saya apa namanya tiap hari produksi gitu. Sementara yang hidroponik ya seperti yang apa yang Bapak bilang, agak terbengkalai begitu, nggak begitu fokus di situ. Akan tetapi kedepannya yang kita lihat bahwa prospek kedepannya itu sama-sama menguntungkan. Nah, bagaimana caranya saya tahu Pak? Selain dari yang tadi apa namanya, oh ini loh yang mesti saya kembangkan gitu. Dari mana saya Jadi begini, jadi kan kembali ke diri, hati kecil hati. Kita punya hati kecil soalnya. Dalam hati itu ada hati kecil di sana. Nah, di sana itu perlu kalau memang betul-betul ini menguntungkan, 3 hal usaha yang kita ini kan sama-sama menguntungkan, tapi tidak bisa berkembang, monoton, malah terbengkalai seperti tadi itu tidak bisa berkembang. Apalagi sudah buat MOU sama ini. Silahkan kembangkan dalam artian rekrut orang kerja lagi. Misalkan yang pertama kita punya pekerja 1 orang, 1-2 orang kan begitu. Sementara kita kebutuhan kita sekian tidak bisa tercukupi. Tidak ada salahnya kita merekrut orang kerja. Yang pertama pertanyaan, dari mana saya gaji orang pekerja itu kan? Sementara penghasilan saya baru sekian. Nah, jadi kembalikan. Jadi orang yang kerja itu ya dia sudah ada punya titipan rezeki, sebenarnya tidak perlu kita terlalu khawatir dalam hal itu. Karena kita sekedar syarat ikhtiar untuk bekerja. Modelnya silahkan, maknya ada rekrut kerja, pasti nanti apa namanya ada saja hasil dari hal itu akan lebih lancar karena dia sudah bisa mengelolanya lagi modelnya. Ambil ini gitu loh. Ambil resiko. Ada bayangan itu masuk ke spekulasi tadi ya. Iya, spekulasi sih larinya itu. Kalau si tidak berani spekulasi tetap monoton, larinya tidak bisa berkembang karena kita untuk pengembangan usaha itu harus kita merekrut orang kerja di sana itu. Udah ada bayangan buat apa kita pakai gaji mereka. Iya, seperti itu. Harus ditarik. Nah, jadi kita harus ambil resiko gitu Pak ya. Dan saya pertama begitu. Gimana saya bisa ini, saya bilang apa saya buat gaji yang kerjanya pertama 1 orang saya rekrut kerja modelnya, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Saya rekrut orang lagi 3 orang kerja, alhamdulillah bisa berjalan lagi. Sudah berjalan sekian lama saya rekrut 5 orang lagi, berjalan lagi. Ternyata bisa saja sampai saya rekrut sampai 10 orang kerja kan seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa tercukupi semua dan kebutuhan saya bisa tercukupi. Dan sesuatu hal yang saya inginkan alhamdulillah bisa tercapai seperti itu.
dengan hal-hal itu. Ternyata kalau kita kembalikan, karena kita kan punya agama juga kan, punya Tuhan yang memberikan kita rezeki seperti itu, memang hal-hal itu harus kita berbagi sebenarnya. Jadi itu yang membuat saya juga dalam artian memang rezekinya sudah ditetapkan dari sini, sedang salat ikhtiar. Yang penting usaha kita itu berusaha itu memang betul-betul dalam artian kita sudah berusaha baik, jualan kita memang nyata kan, seperti itu. Cara kita berjual begini, ada yang kita jual, insya Allah nanti akan tiba-tiba rezeki itu tidak perlu kita pikirkan, Allah tapi kita balikkan sudah berusaha keadaannya. modelnya seperti itu, dan kita harus kembalikan seperti itu larinya. Jadi Mbak Sur harus berani spekulasi dalam artian mengambil tenaga kerja tambahan seperti itu, merekrut orang kerja. Oke. Ada lagi Mbak Sur? Cukup. Cukup ya, karena waktu juga mungkin ya. Karena Pak Sitkul juga akan ada kegiatan lain di beberapa waktu mendatang atau waktu ke depan gitu. Dan yang menjadi kesimpulan kita ya terkait apa yang Mbak Sur tadi tanyakan begitu, kita harus berani ambil resiko, karena secara nggak langsung dari pengalaman Mbak Sur yang memulai sebuah usaha sendiri begitu ya, memproduksi sebuah usaha sendiri, jadi kita juga perlu butuh bantuan atau tenaga orang lain. Dan itu dalam satu sisi itu memudahkan kita untuk memproduksi lebih banyak lagi produk yang kita jual, dan kualitas yang kita jual juga akan semakin baik gitu ketika kita punya partner atau gandengan begitu, jadi nggak kita sendiri yang kelabakan gitu. Mungkin itu tadi ya dari apa yang Pak Sitkul tanyakan. Kemudian terakhir mungkin Pak dari saya ya, terakhir mungkin dari teman-teman juga kan ada beberapa yang telat gitu. Jadi Pak Sitkul ini sudah memulai sebuah usaha itu sekitar 10 tahun teman-teman, sekitar 10 tahun belakang, yang background pendidikan dari keguruan, kemudian memulai bisnis menjadi seorang founder dari budidaya bisnis di budidaya tanaman, bibit gitu. Nah, kiranya tantangan yang dihadapi dari Pak Sitkul sendiri dalam ya kurun waktu 10 tahun kurang lebih, apa sih tantangan yang paling besar yang dihadapi ketika dalam berbisnis ini, kemudian caranya Pak Sitkul sendiri untuk nge-upgrade semangat lagi gitu, itu gimana? Jadi dalam hal usaha ini saya paling berat lah itu kan modelnya itu dalam hal perawatan sih. Tanaman itu memang butuh perawatan, karena tanaman produktif itu butuh perawatan. Beda sama tanaman yang lain kan, jangka pendek kan. Nah, ini memang butuh perawatan, penyemprotan, pemupukan, itu kan penyiraman. Apalagi pas musim kemarau kan, itu penyiraman ekstra. Karena kita kan media kita itu yang sudah di karantina pakai media polybag dan sebagainya untuk siap jual gitu. Kalau yang dia di polybag itu kalau sehari tidak disiram layu dia, jadi itu lebih ekstra. Jadi kita pas musim panas itu lebih ke sana larinya. Kemudian dalam hal yang kedua itu adalah dalam usaha ini adalah dalam hal transaksi kita, Manajemen keuangan gitu ya. dalam artian begini, namanya usaha kan pasti ada yang namanya saya ngomongkan tadi itu kan, pertama itu adalah siap-siap ditipu. Nah, jadi kita harus pasti kita wajib itu kita temukan namanya kita di sama orang itu kan, sudah saya kirim barang ternyata barang tidak sampai seperti itu kan, kita kirimkan dia barang berapa ternyata tidak ada dibayar kan, seperti itu. Jadi banyak hal yang akan kita temukan seperti itu, tapi itu sebagai proses sebenarnya. Jadi kalau orang belum ditipu belum bisa jadi sukses seperti itu. Nah, jadi kita harus ditipu dulu gitu. Iya, karena di sana alur pikiran kita itu, jadi kita mikir sama halnya kita bekerja sama orang. Kalau hasil kita tidak sejahtera, otak kita main di sana itu. Jadi makanya saya tekankan banyak adik-adik itu adalah jangan sekali-kali menghitung hasil dalam bekerja. Silahkan bekerja dulu. Kalau sudah bekerja bagus dengan baik, insya Allah hasil itu akan mengikuti dengan baiknya sendiri. Kemudian kita belum bekerja sudah mengikuti berapa hasil saya, berapa bikin. Jadi yang pertama kita akan down juga, karena uang yang ada dalam pikiran kita bekerja itu tidak pengalaman, tidak ilmu yang kita serap. Karena kebanyakan kita yang
penting saya dapat uang bekerja. Kita tidak berpikirkan bagaimana kita mendapatkan ilmu mereka Iya. itu. Benar sekali. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin di next kegiatan di mentoring bisnis batch selanjutnya mungkin kita akan belajar lebih banyak lagi ya Pak Hamdi. Mungkin di beberapa bulan mendatang kita juga akan adakan lagi kegiatan seperti ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini atas partisipasinya pada hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mungkin penutup dari saya. Ya mungkin juga ada penutup closing statement dari Pak Hamdi. Silakan Bapak. Oke. Ya, adik-adik yang saya hormati, jadi mari kita memulailah menumbuhkan namanya jiwa wirausaha itu sejak mahasiswa, agar kemudian nanti kita punya banyak pilihan untuk pengembangan diri kita. Jadi jangan salah, kemudian nanti ketika teman-teman baru lulus kuliah itu teman-teman akan dimintakan namanya CV. CV itu kurikulum vitae. Biasanya perusahaan itu yang akan merekrut orang yang pernah punya pengalaman. Nah, paling tidak kemudian ketika teman-teman selama kuliah itu berorganisasi, berwirausaha, itulah pengalamannya yang bisa kemudian dikonversi oleh perusahaan tempat kita bekerja itu sebagai bagian dari pengalaman itu sendiri. Itu. Kemudian nanti insya Allah di mentoring-mentoring berikutnya kita akan juga hadirkan dari pemerintah juga, itu dari Dinas Perindustrian dan Koperasi, mungkin berkaitan dengan izin usaha seperti itu. Bahkan nanti insya Allah akan kita hadirkan juga dari dunia perbankan. Bisa nggak teman-teman mahasiswa mengakses permodalan seperti itu juga penting, agar teman-teman nanti tadi seperti Mbak Reni, Mas Mukmin itu Pak Mukmin. tidak kebingungan seperti itu. Tapi memang intinya adalah mari melaksanakan semua kegiatan itu dengan bersukacita, bergembira. Kalau di Muhammadiyah itu bergembira dan berkemajuan seperti itu. Itu yang harus kita tingkatkan. Bukan masa uang itu menjadi hasil akhir, tapi tidak pengalamannya. Karena bagaimanapun juga insya Allah pengalaman itu akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga pengembangan usaha ke depan. Dan tentunya nanti kita akan tunggu juga itu bagian dari programnya Mbak Evi juga, PKM dan juga P2MW. PKM itu ada khusus fokus kewirausahaan. Itu kita tunggu Mas Mukmin, Bu Surmini lagi untuk proposalnya. Tapi insya Allah kita sudah punya pengalaman kemarin di P2MW apa yang harus kita tingkatkan. Sehingga di mana nilai tambah dari nilai kekhasan dari sebuah produk itu menjadi penting ternyata. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamdi atas closing statement yang diberikan. Karena waktu juga ya teman-teman gak mau mumpuni, di next kegiatan kita akan belajar lebih banyak lagi. Dan untuk teman-teman tetap semangat, ayo kembangkan lagi ide bisnis dari teman-teman semua. Bisnis gak melulu soal modal, walaupun memang kita butuh modal, tapi skill, keberanian kita itu yang paling pertama. Berani buat mencoba itu yang paling pertama ya. Jadi pastikan teman-teman tetap semangat. Kemudian insya Allah apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat. Segala bentuk kurangnya baik disengaja atau tidak kami mohon maaf sekiranya teman-teman ya. Dalam bentuk sambutan kemudian apapun itu kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.